Ini yang terjadi saat penjajah Belanda menangkap dan menahan Kiai Sakti dari Madura. Judul video itu akan sedikit mengisahkan tentang sosok Kiai Muhammad Kholil dari Bangkalan, Madura. Kiai Kholil adalah kiai besar. Beliau adalah mahaguru dari para kiai besar di Indonesia. Dikenal sebagai kiai yang punya karomah atau sederhananya dianggap Kiai Sakti. Kiai Kholil adalah guru dari Kiai Hasyim Asy'ari. Kakeknya Gus Dur. Kiai Hasyim Asy'ari sendiri tak lain adalah pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi Islam terbesar di Indonesia. Dikutip dari buku Kiai Haji Muhammad Kholil Bangkalan, yang ditulis Muhammad Rifai. Dikisahkan, pada masa perjuangan kemerdekaan, Kiai Kholil juga ikut berjuang melawan penjajah Belanda. Namun, perjuangan Kiai Kholil sangat berbeda dengan pejuang-pejuang lainnya. Ia tidak menghadapi secara frontal para penjajah tersebut. Kiai Kholil tahu dan sadar penjajah lebih kuat dan lebih canggih persenjataannya jika dihadapi secara fisik. Perjuangan Kiai Kholil melawan penjajah bisa dikatakan secara tidak langsung, baik itu melalui pendidikan maupun melalui kebudayaan. Saat itu, menurut Muhammad Rifai dalam buku yang ditulisnya, beberapa pelarian pejuang kemerdekaan dari Pulau Jawa banyak yang bersembunyi di pesantren Kiai Kholil. Kompeni Belanda yang mengejar para pejuang tersebut rupanya mencium kabar bahwa mereka telah bersembunyi di pondok milik Kiai Kholil. Maka, tentara Belanda pun berupaya keras untuk menangkap para pejuang kemerdekaan yang bersembunyi itu. Rencana penangkapannya diupayakan secepat mungkin. Setelah yakin para pejuang itu lari dan bersembunyi di pesantren milik Kiai Kholil, tentara Belanda pun memasuki pesantren Kiai Kholil. Seluruh pojok pesantren digeledah, diobrak-abrik, dan digerebek. Ternyata, mereka tidak menemukan apa-apa. Hal itu membuat tentara kompeni marah besar. Saking jengkelnya, rombongan tentara Belanda itu akhirnya membawa pimpinan pesantren tersebut yang tidak lain adalah Kiai Kholil untuk ditahan. Tentara Belanda beranggapan dengan cara menangkap dan menahan Kiai Kholil, para pejuang mungkin segera menyerahkan diri. Mereka tahu bahwa Kiai Kholil adalah tokoh yang sangat dihormati dan disegani. Bukan saja oleh masyarakat Madura, melainkan juga para pejuang Islam di Pulau Jawa. Akan tetapi, ketika Kiai Kholil dimasukkan ke dalam tahanan, maka beberapa peristiwa ganjil mulai muncul justru membuat susah penjajah Belanda. Mula-mula, ketika Kiai Kholil masuk ke dalam tahanan, semua pintu tahanan tidak bisa ditutup. Maka pintu tahanan dalam keadaan terbuka terus-menerus. Meski sudah dicoba berkali-kali tapi pintu penjara tetap saja tak bisa ditutup. Terang saja, peristiwa itu membuat para petinggi tentara kompeni kaget. Mereka pun memerintahkan tentara Belanda untuk terus berjaga siang dan malam secara terus-menerus. Sebab, jika tidak, maka tahanan bisa melarikan diri. Kemudian, pada hari berikutnya, sejak Kiai Kholil ditahan, ribuan orang dari Madura dan Jawa berdatangan untuk menjenguk dan mengirim makanan kepada Kiai Kholil. Kejadian ini membuat kompeni Belanda merasa kewalahan mengatur orang sebanyak itu. Silih berganti setiap hari terus-menerus. Akhirnya, kompeni membuat larangan untuk mengunjungi Kiai Kholil. Pelarangan itu rupanya tidak menyelesaikan masalah. Masyarakat yang datang setiap harinya justru semakin banyak. Para pengunjung yang bermaksud mengunjungi Kiai Kholil bergerombol di sekitar rumah tahanan. Bahkan, banyak yang diminta ditahan bersama Kiai Kholil. Sikap nekat para pengunjung Kiai Kholil ini membuat Belanda makin kewalahan. Pihak Belanda merasa khawatir, jika dibiarkan berlarut-larut, maka suasana akan semakin parah. Akhirnya, karena pusing terus menghadapi situasi yang sulit dimengerti oleh akal itu, tentara Belanda pun melepaskan Kiai Kholil begitu saja. Setelah kompeni Belanda mengeluarkan Kiai Kholil dari penjara, aneh bin ajaib semua kegiatan di penjara berjalan sebagaimana biasanya seperti sebelum Kiai Kholil ditahan. Pintu penjara yang tadinya tidak bisa ditutup sudah bisa ditutup kembali. Selain itu para pengunjung yang berjubel di sekitar penjara juga kembali pulang ke rumahnya masing-masing. Menurut Muhammad Rifai dalam buku biografi Kiai Kholil, cerita tersebut menunjukkan salah satu contoh bahwa Kiai Kholil mempunyai cara tersendiri untuk melawan penjajah, yaitu memberi perlindungan kepada para pejuang gerilyawan. Walaupun beliau tidak melakukan perlawanan secara terbuka kepada penjajah dalam cerita itu, toh ia pun mendapatkan hukuman penjara. Kiai Kholil lebih banyak berjuang di belakang layar. Dikisahkan juga Kiai Kholil tak segan memberi suwuk atau mengisi kekuatan batin, tenaga dalam kepada para pejuang.
Allah.